ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, dari hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Nah, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sekarang Paskah seminggu. Sekali adik-adik. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, Iya. kita akan berdiri bersama. Iya, bagus. Memuji Tuhan. Iya, kita bangun berdiri Kita bersama. lanjutkan kemenangan. Oke. Sambil bertepuk tangan. ya. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dan bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Halo adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Ya pastinya baik dong kak. Pastinya baik ya. Iya. Ya puji Tuhan kalau baik. Puji Tuhan. Kita di sini kan sudah lama ya tidak bertemu. Iya bener kak. Sudah kak 3 pekan mungkin. 3 pekan. 3 pekan. Tuh, untuk adik-adik yang masih di rumah, untung saja hari ini kita akan merayakan Paskah. Betul banget Nah. kak. Ini kesempatan kita buat semakin dekat sama adik-adik. Semakin dekat, walaupun kan? kita jauh, Jauh, iya, tapi jaraknya jauh. hati kita, Hati. hati kita semakin dekat. Kabarnya Mas Bial bagaimana? Luar biasa. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Iya. Kabar saya juga sehat Oh, karena iya. sudah ditebus Puji oleh Tuhan, Tuhan. iya. Nah, kali ini ada kado spesial Paskah loh. Kalau Kado. Paskah kan Kado spesial. iya, kalau Paskah kan biasanya nggak ada kado, biasanya Natal. Oh, Nah, ini iya, Paskah biasa. ada kado. Oh, Kira-kira iya. kadonya apa ya? Aku nggak tahu nih kak. Oh, kemarin teman-teman kalian sudah membuat video tentang sapaan Paskah. Oh, video sapaan Paskah Iya. yang booming kemarin itu. Bener, karena kita sudah jarang kumpul, nah mereka kan kangen nih. Oh iya, iya, Nah, supaya bener-bener kangennya dong. terobati, mereka membuat Video sapaan-sapaan itu kayak tadi. Oke, mari kita saksikan video-video. Oke kak. Oke, sapaan Paskah dari teman-teman GKJ Loganda. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo teman-teman, selamat
Paskah ya. Semoga damai sejahtera selalu beserta kalian. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tetap cuci tangan dan tetap stay at home. Dadah. Aku Niki, ini Dinta. Aku mengucapkan selamat Paskah teman-teman. Saya mengucapkan selamat hari Paskah kepada teman-teman sekolah. Halo, nama saya Valen. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk teman-temanku sekolah minggu. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Adrias. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Paskah ya teman-teman. Di rumah aja. Selamat Paskah ya teman-teman. Di sekolah minggu. Di rumah aja ya. Halo, saya Puan. Halo, saya. Kinara. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah teman-teman sekolah minggu. Saya Rilo mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman sekolah minggu dan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Halo, saya Leticia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada teman-teman sekolah minggu yang ada di GKJ Legandung. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi saat virus corona tidak ada. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya.
Nah, Kak, itu tadi beberapa kompilasi. Wah, kompilasi. Ya, video-video sapaan dari adik-adik dari rumah. Iya, untuk mengobati Iya, apa mengobati rasa rasa rindu. Rasa rindu. Rasa rindu, berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Dan kita sebagai kakak-kakak pendamping sekolah minggunya. Betul. Nah, itu tadi. Jadi walaupun jaraknya jauh, Iya. mungkin ada yang di Logandeng Timur, ada yang di Logandeng Barat, Selatan, Utara, Tengah, Atas. Tapi ada, Kak, yang atas. Oh, enggak ada. Jadi mereka tetap rindu, Iya, teman-teman. tetap rindu. Nah, mari kita doakan bersama-sama semoga Iya. kondisi seperti ini menjadi normal kembali. Kita Iya. bisa kumpul kembali bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah. Dan semoga dengan adanya kejadian seperti ini didekatkan Didekatkan lagi. ya. Yang jauh mendekat, yang dekat mendekat. Ya, semakin dekat. Oke. Nah, kita kan pagi-pagi. Nah, ayo semangat. Ada di rumah. Kita itu jadi sumbu api yang menyemangati mereka. Haleluya, ya. Haleluya, Benar, benar, Tuhan. benar. Oke, semua berdiri kita akan puji nama Tuhan. Yesus pokok. Gerakannya bisa kan? Oke. Lalu bertepuk tangan. Senyum. Sudah senyum nih, Kak. Cinta caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan cinta caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Yo, yang di rumah walaupun apa ya baru bangun kita pokoknya tepuk tangan kita Betul senang sekali. pagi. Oke. Yesus pokok dan cinta caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus aku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan cintalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya tinggal di dalamnya. Kau akan Oke. Itu tadi Kak pujian semangat banget ya. Ya, Katanya tuh kayak
sampai apinya tuh semakin kesini gitu ya. sampai Api menyebar Roh kemana-mana. Kudus, iya, Ya, benar api Roh sekali. Kudus tadi kan yang di awal Rohul Kudus turun. Iya, Roh Kudus turun. sekarang Sudah benar-benar turun nih. sumu. Iya, sumu. Nah, yang di rumah bagaimana? Wah, juga semangat. Iya, puji Tuhan Tepuk banget. tangan. Puji Tuhan banget. Iya. Di situ pasti di tengah-tengah kalian pasti ada Tuhan Yesus yang Iya, hadir. amin, amin. Amin. Nah, Gimana nih, Kak? saat ini tetap ada yang kurang, Mas. Kok bisa tetap ada yang kurang sih, Mas? Padahal kita dari awal udah senang-senang, udah nyanyi-nyanyi, nyapa. Kok Mas Bagas masih kurang Aku tuh merasa Paskah pada saat ini itu dalam hati itu sepi banget. Ya, paham. Karena kan tahu juga kan, Iya, adik-adik sudah tidak berkumpul lagi. Iya, benar. Nah, mereka Paskahan sendiri di rumah. Dari kemarin Paskah gereja juga. Iya. Dari Rabu Abu terus apa? Kamis Nah, putih, Jumat Agung, terus Sabtu Sunyi. apalagi Minggu Minggu Paskah. Paskah. Dan sekarang Mas Bagas tuh merasa galau. Bahasa anak zaman sekarang galau. Agak baper gitu. Baper Baper tinggi. nggak ada, iya. Nah, Baper. Sebut merek ya. Iya, betul. Nah, dari apa ya kegiatan kita hari Iya, ini, benar. semoga bisa menghibur adik. Iya, benar banget. Kita di sini tuh untuk memberitakan kabar baik bagi semua Kabar di rumah. baik. Oke. Iya. Nah, Mas Bagas, aku ingat kita kan belum doa pembukaan. Oh iya, jadinya tadi aku jadi sedih tadi. Iya, ya. kan Mungkin kayak belum kurang sedikit toh. mungkin belum dapat berkat Tuhan. Iya, mungkin belum minta restu gitu Oke. kan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Ya, kita Dengan- lipat tangan. Nah, lipat tangan, Kita tutup mata. tutup mata, Kita tundukkan kepala. tundukkan kepala. Berdoa mulai. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua meminta berkat-Mu dan bimbingan-Mu hingga acara ini selesai. Terima kasih ya Tuhan, dan menurut Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, Udah setelah kan jadi mulai mulai lega. Iya, Nah, mulai lega. Tadi yang awalnya aku sedih. Urung dari tadi. Murung, Iya, karena murung. tidak bisa kumpul dengan Bener, adik-adik. iya. Biasanya kalau perayaan-perayaan Iya, itu ada kejutan. Hmm. Tadi itu kan kita Oh iya, tadi di awal ada kejutan kecil. kecil, kita lari-lari, kita goyang-goyang. Iya, nah, betul. kejutan-kejutan. Nah, sekarang ada kejutan lagi. Oh, kejutan lagi? Dari guru yang paling hits. Wah. Guru hits ya, Nah, zaman now. Zaman now. Guru yang suaranya itu bisa menggelegarkan di kaji lega. Wow, siapa ya? Siapa itu ya? Pak Warijan bukan? Itu jadi mbah sekarang. Oh, iya. Sekarang ini masih kakak. Oh, masih kakak? Kakak. Tak panggil mas boleh nggak? Katanya. Oh iya. Oke. Oke. Mau dipanggil siapa? Kakak atau mas ya? Kakak. Oh, Allah. Ya dipanggil udahlah, kakak. iya. Salah sama Namanya aja. Kak Ginarit. Oh, Kak Ginaret? Udah tahu toh? Tahu. Tahu. Yuk, dipanggil bareng-bareng ya. Iya. Kita panggil bersama ya. Panggil bersama-sama ya? Gitu. Oh, Hah? aku ya. Oke, siap. 1, Dihitung. Iya. Iya, aku. Iya, sip. Yuk. hitung ya. 1, 2, 3. Kak Kak Ginaret. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Dedi? Iya. Kak Bagas. Baik. Tapi ini kok Luar agak biasa. setengah ini ya. Saya ini. Aduh. Kak, Aduh. Gimana sih? Gimana? ini kan baru banyak virus. Iya. Oh. Virus itu tersebar itu dari dalam tubuh. Betul. Nah, kalau batuk, mas dia kalau batuk harus Batuk ya, Ah. etika batuk yang benar. Kalau di ruang terbuka gini, ini Pak pakai siku. Kalau nggak bawa tisu atau nggak pakai masker. Supaya virusnya tidak. Iya, tersebar. Nah, Oh, yang gitu. dia Iya, tidak iya, hanya iya. pakai ini, kita kan punya lengan nih, lengan yang dalam. Jadi, Iya, lengan yang dalam. Iya, betul hati-hati. gitu. Virusnya kan tidak kelihatan. Kalau ini kelihatan. Iya, itu bisa sepowel-powel. Tapi kalau virus itu tidak bisa kelihatan. Iya. Makanya harus dijaga, Dan ditutup. dijaga. Oke. Tapi ngomong ini kok suasananya heboh gitu. Oh. Dari jauh sana Kak sampai Ginaret sudah tahu.
ada Jadi acara apa itu ini? asik sebenarnya Kak. Oh, Acaranya. ada apa ini? Dari awal itu kita sudah bersenang-senang. Iya, Oh. sudah. Nah, Bersenang-senang soal apa ini? perayaan. Wow. Perayaan Nah, sekolah minggu. minggu. PKB. Oh, ganteng. Mantap sekali. Iya. Namanya perayaan pasti meriah. Iya dong, Kak. Bener Oh, banget. tapi ngomong-ngomong soal kemeriahan, itu saya mau tanya sih sama Kak Bagas sama Debbie. Sebenarnya arti Paskah itu apa sih Kak Bagas, Kak Debbie? Kemarin kan, nih, aku mau nyoba jawab ya. Iya ya Pak. Paskah itu menurutku sendiri, itu karena Tuhan sudah wafat, terus bangkit di hari Minggu Paskah. Mungkin kebangkitan, Pak. Iya. Kalau Kak Debbie apa? Aku juga sama. Kebangkitan juga. Iya, kebangkitan. Betul enggak ya, Pak? Iya. Kalau Paskah itu artinya melewati. Nah, yang Paskah ini Tuhan Yesus itu sudah melewati kematian dan Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya yang mendapat penghukuman tuh Kak Debbie, Kak Bagas. Tapi ngomong-ngomong soal penebusan, Kak Isa tuh ada cerita bagus. Iya, apa itu ya? ada cerita bagus tentang Paskah loh. Biasanya Beneran? Pak, iya, Paskah itu biasanya identik dengan apa sih? Aku. Apa? Kelinci Paskah. Oh, kelinci Paskah. Kalau apa? Aku dulu tuh sekolah minggu, nah itu menghias telur. Nah, telur. Oh, iya, itu juga. Biasanya Paskah itu juga ada salib juga ya? Oh, silakan Kak Debbie salib juga. Nih, tolong Kak Debbie dipegang Warnanya dulu. Ini Kak Yesua ada cerita. Ada gambaran. Ini Kak Yesua bawa kantong ini. Coba diperiksa kosong ya. Kosong ya. Oh ya kosong. Ini coba mungkin belum percaya. Ya. Tangannya bisa masuk. Coba. Bisa masuk enggak Kak Bagas? Coba ya. Tembus. Tapi katanya kalau di Paskah ini tadi Kak biasanya ada apa? Kelinci. Coba saya tanya di kantongnya ada kelinci enggak? Bukan kelinci. Ekornya. Apa ya? Mungkin ekornya. Ini tolong dipegang. Tapi kayaknya tadi permintaan Kak Bagas soal apa tadi? Telur. Endok. Dapat telur Ini Paskah. Asli dong, ini bisa dimakan. Oh, iya. Itu dapat karena goncangan. Dalam hidup. Adik-adik sudah telur belum. Nah, nanti kalau belum dia sendiri di rumahnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal telur Paskah dan Paskah, sebenarnya ada cerita yang lebih menarik lagi bagi Kak Yesua, Kak Debbie, Kak Bagas, dan semua adik-adik. Apa ceritanya? Ceritanya adalah Tuhan Yesus yang di kayu salib. Tuhan Yesus itu disalib, ya disalib untuk menebus dosa manusia, termasuk Kak Yesua, Kak Debbie, Kak Bagas, dan adik-adik. Gambarannya seperti ini. Coba Kak Bagas pegang yang erat talinya. Yang kencang? Iya, yang Oh, kencang. yang kencang. Jangan sampai terlepas. Gambarannya, dulu manusia ini seperti gelang ini. Dia tidak terikat oleh dosa. Karena manusia itu ciptaan Allah dan segambar dengan rupa Allah. Tetapi karena ketidaktaatan manusia, maka manusia terjerumus dalam dosa. Dia tidak bisa kemana-mana karena dia terbelenggu oleh dosa. Nah, karena manusia itu ngeyel, ayo siapa yang suka ngeyel? Makanya manusia itu semakin terperangkap dalam dosa. Jadi tadi bisa bergerak kemana-mana dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia keerat seperti ini. Iya. Seperti Dia kan terikat ya, Pak? terikat belenggu dosa. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Coba Kak Debbie tahu di atas. Pengorbanannya di kayu salib, manusia yang tadinya terbelenggu oleh dosa maka menjadi terbebaskan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya
setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Kak Debbie, Kak Bagas. Nah, itu cerita ilustrasi dari Kak Yesua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik dan Kak Debbie dan Kak Bagas. Mungkin di lain kesempatan lagi saya kasih sesuatu yang berbeda. Ya, masuk itu makanya Pak. Sudah banyak. Nanti ya. supaya adik-adik penasaran, tidak lepas habis. Nah, Kak Yesua mau pamit dulu. Nanti kalau dulu lagi bisa dipanggil. Oke, dadah dulu ya. Oke. Kesehatan ya. Oke, siap. Itu buat Kak Debbie saja. Ingat Pasca. Oke, dadah. Wah, keren ya. Tadi waktu bermain sulap, bermain sulap apa sulapan ya? Sulapan. Oh, sulapan. Nah, waktu magician sulapan tadi sangat wow ya. Iya, wow sekali sampai sangat wow. mengalihkan dunia aku. Waduh, ngeri loh. Nah, itu tadi hiburan. Nah, dari Kak Hiburan, Ginari. ya benar hiburan tapi ada yang nyelentik. Untuk hati kita, iya, benar untuk banget. selalu ingat pada Tuhan, Iya, ingat benar, keselamatan benar, Tuhan. benar banget. Nah, tadi kita sudah melihat sulap dari Kak Ginari. Tadi sulapnya itu mengingatkan kita pada penyelamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan itu. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dari rumah. Kita belajar firman Tuhan supaya Iya. nanti mendengarkan. Tapi Betul banget. sebelumnya kita memuji Tuhan. Oh iya, iya. Pujiannya itu Hatiku siap. Nah, kita akan memuji Tuhan. Hatiku siap. Nah, kalau menyiapkan hati, berarti kita hidupnya yang benar. Iya, judulnya yang benar. Tetap jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Yang sopan, duduknya jangan sambil kesana kemari ya. Sambil miring. Iya, miring. Nah, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau mengagungkan fajar. Lebih tenang lagi, dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau mengagungkan fajar. Tapi aku tuh masih sedih, Mas Biel. Sedih kenapa Thomas? Kan tadi sudah berdoa memuji Tuhan. Ya karena yang dulu-dulu perayaan sekolah minggu, perayaan Paskah apalagi, itu biasanya kumpul-kumpul di gereja bareng-bareng, memuji Tuhan bersama. Kali ini kita jauh dengan adik-adik semua. Oh iya benar ya Mas. Nah mungkin dulu Kak Biel pernah merayakan sekolah minggu juga tuh, Paskah sekolah minggu tuh. sering Nah banget, coba Mas. diceritakan gimana tuh. Kalau di pas zamanku ya Mas, itu malah lebih seru lagi. Soalnya orangnya banyak. Nah. Ya nggak tahu ya tempatnya Mas Bagas gimana, tapi tempatku tuh orangnya seru-seru gitu. Terus kalau setiap ada perayaan atau acara-acara minggu pasti gayeng. Ya kan dulu Iya. kalau Paskah pasti ada menghias telur. Menghias telur, mencari telur. Mencari telur, bisa lari ke sana kemari. Terus yang ditunggu-tunggu tuh ini loh, yang makan-makan di sini. Nah, biasanya makan bakso. Ya, gak soto. Intinya kebersamaan. Iya, kebersamaan. Tapi aku masih galau. Adik-adik hanya bisa nonton di depan layar sekarang. Iya sih. Nah, ini kan sepi, ya toh? Iya bener sih Kak. Hmm. Gimana ya?
Aku perlu penguatan ini sepertinya. Tenang. Mungkin nanti ada orang yang bisa menguatkan kita. Mudah-mudahan. Iya, Mudah-mudahan. Adik-adik di sini pasti juga kangen dengan guru sekolah minggunya. Betul. Wah, ada tamu. Tahu. Wah, Mas Bagas, Mas. Oh, iya. Iya. Tadi toh dari sana itu saya dengar kok ada apa galau. Apa? aku Kak. Galau. Ini sebelum lebih lanjut, aku tak ambil kursi dulu. Oh, boleh. Biar lebih enak. Untuk siapa? Cocok. Oh iya, sini dibantu sini. Itu Kak Wening dulu. Nih. Kita jaga jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak. Kak Bill di situ. Oke. Nah, Nah, gini Kak Mantap, Wening gini. enak. Aku mau cerita dulu bentar ya. Jadi aku sedih karena bertahun-tahun kalau ada perayaan tuh pasti rame, berkumpul bareng, bisa memuji bareng. Tapi sekarang sepi. sepinya gimana? Sepi lah, ini nggak ada yang datang cuma Iya, cuma berdua tambah Kak Wening. Gimana? Ya karena untuk tahun ini kebetulan kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan. Jadi sebenarnya Paskahnya itu ramai loh. Tapi ramainya bukan di tempat ini. Di mana? Di rumahnya anak-anak. Tuh. Ya tetap saja. Aku itu seperti apa ya? Karena sudah ini kan acara tahunan. Tiba-tiba tahun ini semuanya ada di rumah saja. Nah, hanya melihat di layar layar kaca, TV, HP. Nah, jadi kami perlu penguatan. Jangan Mas. Oh, nggak boleh ini harus belajar. Sekarang kita harus menjauh, jaga jarak. jauh. Pegangannya apa? Pegangannya yaitu firman. Mau tahu apa mau tahu bingit? Bingit lah. Saat ini bingit. Oke, sekarang gini saja. Bangsa Indonesia tidak hanya kita, jadi sudah menyebar sampai ke dunia, ya toh? Itu kalau kita mendengarkan siaran televisi, radio atau di info-info di HP itu ya, menceritakan tentang bagaimana dunia sedang menghadapi wabah atau bencana yang luar biasa. Dan akhirnya kita sampai detik ini harus di rumah aja. Iya, DR. Iya. Kalau enggak ya DRS. Oh iya. Di rumah saja. Nah, untuk mengatasi supaya kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, dan juga kegalauan kita, ini Wening mau bercerita pada anak-anak yang kita ambilkan dari Mazmur 91. Oh iya, bisa dibuka di rumah ya, pakai Alkitab tentunya. Kalau di sini Wening buka di sini ya. Ya. Karena nggak hafal. Mazmur 91 itu memberikan kekuatan kepada kita karena di sana menceritakan tentang perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Oh, perlindungan. Sadar atau tidak sadar, mau dan tidak mau, Tuhan itu selalu memberikan perlindungan kepada kita. Ingat adik-adik ya, Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Disadari atau tidak, mau atau tidak. Cuma bagaimana kita merespon dari perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, saya akan buka ya. Ya. Kamu mendengarkan ya? Iya, betul. Dengarkan saja, nanti malah mengganggu saya. Oh, iya. Ya, betul. Dari Mazmur 91, ini akan membuka wawasan kita, juga membuka pikiran hati nurani kita, bahwa kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, jadi Mazmur kita akan belajar ya, Mazmur 91 tadi, bahwa dari ayat 3 sampai 5 di sana menceritakan tentang Tuhan yang senantiasa melindungi kita dari rencana jahat atau perbuatan jahat.
yang seringkali kita tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Kak Wening dengan Kak Bagas, mungkin saat itu Kak Bagas cemberut karena ada masalah. Kemudian Kak Wening menganggap atau mengambil sikap bahwa Mas Bagas itu sedang jahat sama saya. Nah, karena baru ada masalah, ya toh. Tapi ternyata Kak Wening salah di dalam menebak apa yang terjadi dengan kehidupannya Mas Bagas. Atau bisa juga terjadi seperti ini. Kak Biel itu ramah sama Kak Wening, sama apa say hello gitu. Tapi Kak Wening, kalau ternyata Kak Biel itu mempunyai rencana yang jahat. Ini. Nah, di situ Tuhan hadir, disadari atau tidak. Tuhan akan melindungi Kak Wening dari orang yang jahat ataupun orang yang baik. Tuh, kita pegang dari ayat sampai 5 yang demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya. Ya. Supaya kita lebih, aduh ini kok susah dibuka ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap terbang di waktu siang. Nah, ini ayat menceritakan tentang perlindungan yang diberikan oleh Tuhan yang sering kita tidak menyadari. Ini yang kita pegang dari ayat 3 sampai 5, bahwa Tuhan melindungi kita dari jahat. Kemudian yang kedua, jadi perlindungan, wujud perlindungan Tuhan itu ada 4 sebenarnya. Yang satu sudah Kak Wening sebutkan tadi. Terus yang kedua itu Tuhan melindungi dari penyakit. Kita akan baca dari ayat 6 sampai 7 yang demikian firman Tuhan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi segala penyakit itu akan apa? Tidak akan menimpa kita. Tidak akan menimpa. Kenapa coba? Apa sebabnya? Karena kita dengan setia. Jadi Ya. ayat yang ke-6 dan ke-7 ini kita ingat dengan situasi negara Indonesia dan dunia saat ini, bahwa kita berada dalam kekhawatiran, berada dalam ketakutan, tapi ternyata tidak perlu. No way. Karena apa? Ini tidak hanya sekedar bacaan yang dibacakan oleh Kak Wening, tapi ini adalah berita yang luar biasa yang boleh kita terima, dan ini menjadi kekuatan kita. Untuk apa? Untuk kita tidak terpengaruh dengan adanya wabah ini. Jadi meskipun kita harus stay di rumah, harus di RA, di RS tadi, kita nggak usah galau. Jangan merasa kesepian. Karena apa? Dengan adanya keadaan, malah mari kita apa? Berkreativitas. Dengan waktu yang ada, kita berkreativitas. Ya, kalau yang ini ada yang cewek nih di rumah, bisa coba-coba browsing dulu dong. Misalnya, wah hari ini saya apa ya? Gitu. Kreasi. Bisa. Yang maafnya pakai nugget. Gitu. Sekarang nggak perlu beli. Buat. Nah, kita membuat. Ya banyak kita beli, tetap beli. Tapi kemudian kita membuat bersama dengan ibu. Ternyata ada apa? Sisi positif dari yang kita rasakan, negatif yang kita rasakan saat ini. Bisa melatih apa? Kecakapan hidup juga, membantu orang tua. Siapa tahu nanti setelah kita
dari rumah ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, yang luar biasa, yang nantinya negara Indonesia menjadi semakin top. Generasi saat ini. Tetapi ada tapinya ini. Ternyata perlindungan yang diberikan oleh Tuhan yang tadi Kak Ning bisa katakan disadari dan tidak disadari, diterima atau tidak diterima, ini seringkali yang kita lakukan adalah apa? Hanya semau kita sendiri. Ada ceritanya. Ceritanya begini. Suatu hari ada seorang anak namanya Anton. Dia sekolah bareng sama teman-teman. Nah, pada saat pulang sekolah itu, tiba-tiba mendung terus hujan. Padahal mereka belum sampai di rumah dari pulang sekolah itu. Bukan hanya waktu hujan itu, Anton memutuskan untuk berhenti berteduh. Tapi temannya tidak. Anton cemen. Kok anak cuma hujan begini takut. Tapi Anton gimana? Oh maaf, karena saya nggak bisa kena air hujan, saya harus berteduh. Temennya labas itu artinya terus. Dia pulang, Anton berhenti di sebuah warung. Pinter ya berhentinya di warung ya. Di warung itu Anton sambil menunggu hujan reda disuguhi minuman sama yang punya warung. Jadi kerasan ya. Iya. Karena sini dikasih minum. Nah setelah hujan reda kemudian pulang sampai di rumah meskipun basahnya ya belum basah kuyup karena dia sempat berteduh. Sampai di rumah dia kemudian mandi, ganti baju, terus beristirahat. Esok harinya Anton waktu bangun tidur berangkat ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Karena dia sudah menjaga dirinya supaya tidak kehujanan, tidak berbasah-basahan. Tapi temannya gimana? Temannya yang pulang di dalam keadaan hujan tadi, akhirnya apa? Tidak masuk sekolah. Pilek. Sakit. Bukan hanya pilek, batuk, panas, demam. Iya. Kan biasanya seperti itu. Ya. Kalau fisik kita tidak, stamina-nya tidak kuat, yaitu dengan hujan yang membuat badan kita basah, akhirnya. Nah ini yang tadi Kak Ning katakan tadi bahwa sadar dan tidak sadar, mau dan tidak mau, bahwa Tuhan itu melindungi kita. Tetapi harus ada apa? Respon yang baik atau respon yang tidak baik, respon yang benar atau respon yang salah. Kalau apa responnya gimana? Benar. Mau menahan diri. Tidak sombong ya. Mentang-mentang laki, meskipun cowok ya belum tentu ya dalam kondisi yang tidak fit tadi bisa kena sama seperti kondisi saat ini dengan adanya virus corona. Kita sudah tahu bahwa di mana-mana ada spanduk yang ditulis tentang menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dengan cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, memakai masker, makan makanan yang sehat, minum vitamin. Tetapi hanya sekedar tahu dan tidak melakukan. Sama saja. Iya, sudah dikasih tahu loh. Dan go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Tapi orang apa? Makan seenaknya sendiri. Nggak cuci tangan. Akhirnya gimana? Ya kuman-kumannya masuk ke dalam tubuh. Kalau hanya sakit batuk, pilek atau sakit perut nggak masalah. Tapi kalau kemudian, kalau kemudian kita kena virus corona kan malah merugikan diri sendiri. Dan tidak hanya nantinya, merugikan banyak orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari malapetaka. Ini ayat yang 9 sampai 11. Itu tadi yang 6 sampai 7 sudah saya baca ya. Kemudian yang 9 sampai 11 demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, ini dari yang ketiga tadi menceritakan bahwa kita akan dilindungi dari malapetaka. Masalah-masalah gitu ya maksudnya. Ada pernah mendengar cerita? Ini juga ada ceritanya ini, yang ketiga ini dari malapetaka ini. Ini ceritanya begini. Ada cerita. Ada seorang janda, yaitu pengrajin tempe. Tempe. Nah, dia nggak punya keluarga, dia hanya tinggal sendiri. Nah, suatu hari seperti kebiasaan sehari-harinya itu, pagi itu pengrajin tempe ini mau berangkat ke pasar. Dia sudah bersiap-siap, terus berjalan mencari angkot untuk membawa dia ke pasar. Nah, waktu dia nyegat angkot itu, tahu angkot ya? Iya. Setiap kali dicegat, angkot itu lewat. Setiap dicegat, angkot itu lewat. Nah, setelah siang, si ibu tadi sudah khawatir sekali dengan keadaan saat itu. Duh, tempenya itu kalau nggak segera sampai ke pasar, nggak akan kejual. Nah, nanti dia tidak bisa makan hari itu. Di dalam kegalauannya itu, tiba-tiba ada angkot berhenti di depan. Terus ada seorang ibu bertanya, "Bu, itu yang ditenggok itu apa?" "Oh, ini tempe." Oke, si ibu tadi turun dari angkot. Kemudian tempe yang dibawa oleh si janda tadi itu dibeli semua. Diborong berarti. Iya, diborong. Senang sekali si janda tadi. Nah, setelah tempenya diwadahi, dimasukkan ke kresek, diserahkan ke ibu tadi, kemudian angkot tadi apa? Berangkat lagi. Ibunya naik angkot tadi? Si jandanya enggak. Oh, enggak. Karena kan sudah laku. Oh, iya. Dia sudah terima duit. Enggak jadi ke pasar Nggak berarti jadi ke ya. pasar. Oh. Nah, kemudian angkotnya itu pergi membawa penumpang, ya pasti ya. Iya. Tiba-tiba apa? Brang! Terjadi kecelakaan. Angkot yang tadinya mau ditumpangi si ibu itu mengalami kecelakaan. Waduh. Nah, ini yang namanya perlindungan yang diberikan oleh Tuhan dari malapetaka yang tidak kita Sadari. Nah, mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, itu yang diberikan oleh Tuhan. Datangnya itu sekonyong-konyong kodir. Tiba-tiba. Tidak terasa. Ya. Dan yang terakhir ini adalah Tuhan akan melindungi kita bila hati kita selalu melekat pada Tuhan. Melekatnya bukan seperti lem gitu ya, karena Tuhan kan ada di surga, kita ada di sini. Melekat itu artinya kita senantiasa percaya, setia berpegang kepada Tuhan. Nah, ini di sini ada perintah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berat juga ya. Berat ya. Harus selalu setia melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kalau hati kita selalu melekat pada Tuhan, ternyata ini yang terjadi. Satu tadi apa? Kita dilindungi dari Penyakit. Terus yang kedua dari kejahatan. Terus yang ketiga Malapetaka atau masalah tadi itu. Iya, benar. Nah, ini hikmah yang boleh kita ambil dari bacaan kita saat ini di dalam anak-anak sekolah minggu merayakan Paskah, bahwa apabila kita selalu setia kepada Tuhan, maka perlindungan yang kita butuhkan itu akan selalu Tuhan berikan. Nah, sekarang gini, kegalauan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita itu sebenarnya tidak perlu apa? Menguasai hidup kita. Karena apa? Ternyata sudah ada di bawah kuasa Tuhan. Nah, sekarang gini, coba kita ingat ya. Kalau ada siang berarti ada malam. Kalau ada sedih berarti Senang.
Kalau ada yang sakit, Ada yang sembuh, ada yang sehat. Benar. Sembuh dulu baru sehat. Iya, benar Iya. itu. jadi ada dua hal yang bertolak belakang. Supaya kita bisa tahu bahwa itu gelap, kita harus mengalami terang. Terang. Supaya kita bisa merasakan sehat, kita harus merasakan sakit. Kita merasakan kelebihan kalau kita merasakan apa dulu? Kekurangan. Seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Respon yang benar atau respon yang salah. Nah, ini yang harus kita pegang saat ini ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 91 tadi, ini semua menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu yang luar biasa memberikan perlindungan pada kita. Yang terakhir yang melekat itu ceritanya tentang Daud. Daud itu meskipun dia sebenarnya juga khawatir karena dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Oh, iya, Nyawanya Raja sebenarnya Saul. terancam. Ya, Tapi karena dia penuh hati percaya pada Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, akhirnya yang dia dapat adalah Keselamatan. Nah, sekarang poin yang terakhir, melalui Paskah ini, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ini kita mau baca dari Matius 24 ayat 13 dan 14. Sebentar, kita bacakan 13 dan 14 dari Matius 24. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi dengan kebangkitan Tuhan ini menguatkan kita akan perlindungan penyelamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nih, demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Nah, sebagai ayat hafalan, tolong adik-adik baca dari Mazmur 91 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ingat ya. Oke? Jingat. Jangan lupa ya Mas. Kak. Ya, Nanti mudah-mudahan tidak lupa. kalau pertemuan Kalau yang akan masih datang, lupa. ingatkan anak-anak tentang ayat hafalan ini. Oke? Mari kita akhiri firman Tuhan ini, kita amini dengan berdoa. Ditirukan ya. Ya. Adik-adik yang di rumah juga menirukan. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih untuk firman untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini, yang boleh kami terima pada sini, membuat kami sukacita, membuat kami sukacita, membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin semangat membuat kami semakin semangat untuk tetap untuk tetap berada di dalam tangan kasih kuasa-Mu. berada di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Kiranya firman-Mu ini firman-Mu ini Engkau tanamkan Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dalam hati dan pikiran kami, dan kami dan dan kami boleh boleh menceritakan menceritakan kepada banyak orang kepada banyak orang supaya supaya mereka juga juga mendapat berkat melalui firman-Mu melalui firman-Mu seperti kami saat ini. seperti kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Bagas, Kak Biel, ini yang boleh ingin sampaikan untuk adik-adik juga yang ada di rumah. Ya. Mudah-mudahan semuanya terberkati. Ya, terima Saya kasih. pamit dulu ya. Terima kasih Kak Makasih Ning. kawan Ning. Selamat Tetap datang. jaga kesehatan ya. Oke, mari. Nah, ini harus digeser dulu. Oh, harus dipindah dulu. Iya dong. Nah, Kak, itu tadi firman dari Kak Weni. Oh iya. Wah, ini tadi di firmannya itu Iya. ada cerita-cerita banyak ya. Iya, Nah, ada yang cerita. yang sebenarnya itu di kehidupan sehari-hari juga. Iya, Kita temui, kita sudah belajar banyak dari Iya, situ. betul sekali. Tadi kita ingat-ingat di depan tadi kan ada yang janji mau kasih sulapan lagi. Oh iya. Walah kaget.
Nah itu, yuk kita sekarang panggil yuk. Tadi siapa toh? Kak Ginarit lagi. Ya. Oke, kita bersama-sama. Oke, tak hitungin lagi. Gantian aku yang hitung ya. Ya. Sampai 1, aku dulu. Iya, Ya. iya. 1, saya ya. Iya. 1, 2, 3. Kak Ginarit. Sini dong. Halo. Jumpa lagi jaga jarak. Kak Gebi, Kak Bagas. Iya. Gimana? Aku mau tanya dulu Kak. Apa? Masih batuk? Oh, sudah. Oh, Aku rasa mantap. bangga. Sudah minum yang anget. Yang anget. Iya, banget ya. seger sekali. Nah, ini tapi saya ada permainan bagus nih untuk mengingatkan kepada kita tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib. bagaimana itu permainannya? Permainannya begini. Oh, tadi Kak Yesua itu titip salib deh sama Kak Gebi. Mana salibnya? Oh iya. Oh ya, diambil dong. Nah. Wah, kamu itu dikasih mandat loh, titip. Iya, Wah, ini. oke. Salib ajaib. Jadi, ceritanya begini. Kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Karena untuk menolong manusia yang berdosa. Tahu nggak gambarannya dosa manusia itu seperti apa? Dosa manusia itu seperti gambaran air ya seperti ini. Keruh. Airnya keruh. Nah, coba Mas Bagas pegang. Nah, saya nggak pegang apa-apa ya. Ini Mas Bagas pegang, ini gambarannya keruh. Tetapi karena kasih Tuhan melalui karya di salibnya, coba dimasukkan dan dimasukkan, maka yang airnya tadi keruh menjadi bening. Iya, karena kasih Tuhan kepada kita, maka air yang keruh tadi dosa kita telah dimurnikan. Seperti itu. Disimpan dong, disimpan. Aku haus. Sebelum minum harus makan dulu. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong soal makan, tadi saya Kak Yesua kita telur tadi. Kalau telur tadi biasanya Kak Bagas makannya pakai sendok atau Telur biasanya kalau ngupas itu kan adik-adik sok nggak bersih, langsung pakai sendok Kak. Oh, berarti pas ini Kak Yesua, Kak Ginarit sendok. Tapi ya begitu dicek dulu sendoknya bener nggak ini sendoknya nih? Oh ya bener sendok ya. Oh iya Keras. bener keras. Tapi jangan sampai adik-adik kalau main sendok atau pas ngupas telur itu digoyang-goyangkan seperti ini, nanti tidak bengkok. Walah, Kalau iya. bengkok nanti tidak Kok bisa seperti digunakan itu? untuk mengupas telur atau menyendok. Nih buat Kak Bagas aja nih udah rusak itu. Bengkok. Aduh. Ini loh. Gimana? Ini tadi keruh. Ini Wow, salib. Iya, salib. Jadi bening. Ini mau nyendok telur, sendoknya jadi bengkok. tapi tenang dulu coba. Saya tiup dulu. 1, 2. Oke, bisa lurus lagi ternyata. Wah. Hebat ya. Masukkan lagi nih ya. Masukkan Oke. lagi. Untuk minum. Nah, Untuk tapi ini ada Kak Bagas. Sepertinya saya mendengar tentang kegalauan Kak Bagas, Kak Gebi, dan tadi sudah dikuatkan oleh Kak Wening tadi ya melalui firman Tuhan. Nah, ini Kak Yesua itu ada gambaran anak-anak sekarang itu kan mengikuti perayaan Paskah itu sekarang di mana? Di rumah aja. Padahal dulu itu bisa berkumpul ya seperti ini ya, bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama, tetapi sekarang menjadi terpisah. Ini salah satu dulu ya? Boleh dulu. Oke. Kadang di rumahnya Mas Gebi, kadang di rumahnya Kak Bagas. Jadi terpisah-pisah seperti ini. Nah, nggak nyambung lagi. Tidak bisa nyambung, tidak bisa berpegangan tangan lagi. Tetapi tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menguatkan kita. Dan untuk adik-adik, mari adik-adik kita bersama-sama berdoa supaya tadi yang tadinya itu terpisah-pisah, kita berharap kita bisa
berkumpul lagi bersama-sama merayakan Paskah. Kangen enggak adik-adik kalau kita berkumpul bersama-sama Paskah? Kangen enggak? Kangen banget. Lebih enak kalau bersama-sama berkumpul di tempat yang sudah disepakati. Nah, tetapi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa ketika walaupun kita berpisah-pisah, ya, kita berpisah-pisah dan pada waktu saat ini kita belum bisa bersama dengan yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, maka yang tadinya itu berpisah-pisah, maka itu bisa menjadi satu kembali. Nah, oleh sebab itu kita harus saling berdoa satu dengan yang lainnya supaya tadi yang terpisah-pisah itu bisa berkumpul menjadi satu seperti gambaran atau orang yang sudah tadi terpisah-pisah menjadi satu dan berangkulan tangan seperti kertas atau seperti ini. Coba ditarik lagi, coba dibentangkan. Iya. Tadi orang-orangnya pisah-pisah, sekarang orang-orangnya bisa berkumpul bersatu karena kasih Tuhan kepada kita, dan kita berharap doa kita supaya wabah ini bisa cepat berlalu dan kita berkumpul seperti ini lagi, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Begitu ya Kak Bagas, begitu ya Kak Devi ya, supaya kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama bersatu. Nah, sepertinya kok Kak Iswa itu mau melanjutkan perjalanan lagi. Masih ada penghiburan di tempat lain. Iya, betul. Ini dua kenang-kenang buat Kak Bagas saja deh. Buat kenang-kenangan buat Kak Bagas. Begitu ya adik-adik. Untuk mungkin itu dulu yang bisa Kak Iswa aturkan atau sampaikan kepada adik-adik. Tidak lupa Kak Ginarit, Kak Yesua mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik yang ada di rumah. Selamat Paskah kepada warga GKJ Lukanjeng. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Kak Ginarit. Terima kasih Kak Ginarit. Dadah. Keren ya. Iya, keren banget. Salibnya sih ditinggal. Kita taruh situ dulu. Nah, adik-adik, gimana firmannya? Pasti terberkati kan kalian? Nah, tidak hanya firman Tuhan tadi, tapi ada sulap juga. Oh iya. Nah, Kak Ginarit lagi. Tadi kan yang pertama. Iya, yang pertama. Tadi setelah firman ada sulap lagi. Ada sulap. Asik kan? Asik dong. Aku sih terhibur. Tapi sudah di penghujung acara nih. Ya. Aku baru ingat iya benar. Iya, kita harus mengakhiri ya. Iya, kita harus menutup perjumpaan kita kali ini. Iya, tapi jangan lupa tetap berdoa dalam Tuhan. Besok yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Betul sekali ya. Kita mungkin besok ya, tahun besok atau mungkin bulan besok malahan lebih dekat lagi. Oke, benar. Oke. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, ya, kita mau kangen-kangenan sama Tuhan. Oh. Mas Gil punya sahabat? Punya dong. Sobat? Punya. Kawan? Punya dong. Nah, aku juga punya. Oh iya. Sama nggak kira-kira? Enggak siapa sih. Ya? Kalau keduniawian mungkin beda, ya kan? Pokoknya sobatku yang nomor satu itu Tuhan Yesus. Oh iya. Nama. Aku juga. Sama. Oh, iya, berarti sama. kita anak Yesus ya? Iya, anak Tuhan Yesus. Kita pujikan, pujian ada satu sobatku. Ya, benar. Sambil bertepuk tangan. Oke, siap ya? Ayo, jangan lupa tersenyum.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Semakin bersemangat kita nyanyikan sekali lagi. Ada tak sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Blok apa? Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Pria bersama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sudah dihibur dengan sahabat kita. Apa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya. Oke, kita udah di penghujung acara. Iya. Tadi juga udah nyanyi. Udah nyanyi, udah terhibur semuanya. Iya, aku juga terhibur loh. Ini dari yang tadi agak loyo gimana pas Nah, dengerin firman. kita sekarang akan menenangkan diri lagi. Oke. Kita mau berdoa penutup. Oh iya, harus ditutup ya. Saya yang mimpin. Oh iya. Oke, yuk semuanya duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Logandeng sudah merayakan Paskah bersama di rumah kami masing-masing. Semoga di lain waktu kami dapat kembali di gereja GKJ Logandeng dengan bergembira dan berkat Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sakit segera disembuhkan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Indonesia, semoga terhindar dari virus-virus dan kami dapat berkegiatan, dapat mendengarkan firman-Mu dengan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita juga belajar berdoa tadi ya. Kan sudah lama tidak memimpin doa di sekolah minggu. Iya, aku tadi juga lupa ditirukan. Tidak apa. Ini ya, Kak. Kak Bagas mengulangi lagi. Oke. Nah, supaya lebih semangat Lagi? Kita mau muji Tuhan lagi. Oke. Nah, tetap jaga jarak. Iya, tetap jaga jarak. Kalau batuk, lindungi dengan Iya. gitu pokoknya. Ya, Oke, kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Yuk, sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara Betul, nih, perayaan Paskah Sekolah Minggu. GKJ Logandang. Nah, kita perlu mengucapkan terima kasih. Iya, perlu banget nih Kak kepada teman-teman dan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, tentunya kepada ayah dan ibu yang Iya, rela betul banget. mendampingi Iya, mendampingi teman-teman dan adik-adik semua di rumah. ya dari kegiatan awal sampai akhir ini Iya, dengan betul sekali. sukacita tentunya ya. Betul. Nah, sebelum kami Kak Bagas dan Kak Biel undur dari sini dan kita akan jumpa lagi di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ya. Kita akan mendengarkan salam dari salam dari pengurus Sekolah Minggu GKJ Logandang. Asik pastinya. Nah, ayo kakak silakan gabung ke sini. Kak. Kakak-kakak ini ada berapa? Ya, ini perwakilan. Oh, Sebenarnya ada iya. banyak sekali di sini. Oke, dari Kak Astri dulu. Terima kasih Kak Bagas dan Kak Biel. Kami keluarga besar Komisi Anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat Paskah di seluruh jemaat, terutama untuk Sekolah Minggu GKJ Logandang. Halo, selamat untuk anak-anak. Meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami yakin anak-anak semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa anak-anak dalam kondisi bangsa dan negara saat ini sedang ada virus corona. Jangan lupa anak-anak untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri ataupun lingkungan. Jangan lupa selalu cuci tangan, dan juga tetap di rumah aja. Nah, ini dari Bu Wening. Mungkin untuk waktunya kami mau sampaikan. Anak-anakku yang ada di rumah, halo shalom. Halo. Semoga cita-cita senantiasa di dalam diri adik-adik dan yang ada di sini, terutama pengurus Sekolah Minggu GKJ Logandang. Saya juga mengucapkan selamat Paskah. Apa yang disampaikan Bu Asri, mari kita perhatikan dan kita lakukan supaya bencana atau wabah yang kita hadapi saat ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama di dalam kegiatan sekolah minggu. Salam. Ya, terima kasih untuk Kak Astri, Kak Wening sudah memberikan salam Paskah dan kita akan berpisah dengan adik-adik di rumah. Selamat Paskah, dadah. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus.